Sobat Konco Web TV, bertemu lagi bersama saya Radit dalam Warta Media hari ini. 3 berita akan saya bawakan dikutip dari media cetak Wonosobo Express. Akan disajikan dalam beberapa menit ke depan dan jangan lupa subscribe dulu official Wonosobo TV. Berita pertama, pemuda di Temanggung tikam adik kandung dengan pisau. Insiden penganiayaan berat terjadi di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, di mana seorang pemuda berinisial HND 23 tahun tega menusuk adik kandungnya sendiri berkali-kali. Peristiwa tragis ini bermula dari aksi saling ejek di rumah yang mereka tinggali bersama sang nenek, hingga membuat pelaku gelap mata karena merasa malu dan tersinggung. Akibat serangan brutal tersebut, korban menderita luka serius di beberapa bagian tubuh dan harus segera dilarikan di RSUD untuk mendapat perawatan intensif. Kapolres Temanggung AKBP Zamrul Aini mengucapkan bahwa emosi pelaku memuncak saat terus-menerus digoda oleh adiknya meski korban sudah sempat menangis. Saat kejadian, warga sekitar sebenarnya sempat berusaha melerai aksi kekerasan tersebut, namun penusukan sudah terlanjur terjadi sebelum akhirnya berhasil diredam oleh tetangga. Dari tangan tersangka, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau sepanjang 17 cm dengan gagang berwarna biru muda yang digunakan untuk menganiaya korban. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Didik Triwibowo menegaskan bahwa tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Atas tindakan nekatnya, HND dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau KDRT dan atau pasal 466 KUHP tentang penganiayaan. Pihak kepolisian saat ini terus melakukan pendalaman guna memastikan seluruh fakta hukum terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Berita kedua, longsor terjadi di perbukitan Desa Patak Banteng. Curah hujan dengan intensitas ekstrim yang mengguyur wilayah Kabupaten Wonosobo kembali memicu bencana alam. Kali ini, kawasan perbukitan di Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, diterjang tanah longsor pada Jumat 23 Januari 2026. Material longsor yang membawa endapan tanah tebal dilaporkan meluber hingga merusak sedikitnya 1,5 hektar lahan pertanian milik warga setempat. Kronologi kejadian bermula saat material tanah dari bukit di sebelah utara Desa Tieng terbawa arus air melalui sungai kecil yang bermuara ke Sungai Serayu. Akibat volume material yang sangat besar, endapan tersebut meluap ke area perkebunan sayur di bawahnya. Camat Kejajar Hoirul Anam mengonfirmasi bahwa cuaca buruk pada hari Jumat dan Sabtu menjadi faktor utama yang memperparah kondisi longsoran hingga menutupi tanaman sayur siap panen. Berdasarkan pendataan awal, kerugian fisik paling signifikan dialami oleh para petani akibat rusaknya lahan sayuran seluas 1,5 hektar yang kini tertutup material tanah. Meski tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, warga dihimbau untuk tetap waspada, mengingat kawasan tersebut merupakan zona rawan longsor, terutama saat intensitas hujan meningkat di wilayah Hulu Dieng. Berita terakhir, 13 bangunan wisata di Menjar langgar tata ruang. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menertibkan sejumlah bangunan di kawasan wisata Menjar yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Dari 56 pelaku usaha, sebanyak 13 bangunan diketahui melanggar aturan. Kepala DPUPR Wonosobo, Nurudin Ardianto, menyatakan pendataan ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai regulasi, sekaligus menekan risiko bencana. Pembangunan di kawasan hortikultura diatur melalui koefisien dasar bangunan atau KDB, di mana maksimal 60% lahan boleh dibangun, sedangkan 40% harus tetap terbuka. Beberapa zona memiliki pembatasan lebih ketat hingga 50/50. Nurudin menekankan pentingnya solusi yang tepat agar pembangunan tetap legal tanpa menimbulkan polemik. Selain penegakan KDB, pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi perizinan agar masyarakat tidak membangun tanpa izin. Langkah ini juga memperhatikan keselamatan warga, mengingat Menjar dan hampir seluruh wilayah Wonosobo memiliki potensi longsor. Dengan pengawasan yang ketat, pembangunan diharapkan selaras dengan tata ruang dan aman bagi masyarakat.